Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Alhamdulillah, pada pagi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, memberikan kita tetap sehat. Pagi ini juga saya membuat satu video untuk keberlangsungan pembelajaran online atau daring untuk siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, khususnya kelas 11 pelajaran PAI. Pertama-tama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat beserta salam atas junjungan alam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, dan semua umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dari terus berlangsungnya wabah yang kita kenal hari ini dengan COVID-19. Dan mudah-mudahan segera Allah angkat wabah ini dan segera Allah bebaskan negeri kita dari fitnah virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat syafaah daripada solawat ini, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai macam fitnah hidup, fitnah dunia, fitnah kematian, dan kita diselamatkan daripada, insya Allah lewat solawat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya wabah yang menyebar hari ini. Pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan satu materi yang berkaitan dengan bab 11 dari pembahasan pembelajaran PAI, yaitu bab terkait dengan toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Yang pertama, bahwa toleransi itu satu keharusan yang harus ada dalam diri kita, lebih-lebih kita yang hidup di negeri yang besar ini, di negara Indonesia yang berbagai macam ragam suku, bangsa, suku bahasa atau budaya dan lain sebagainya, bahkan macam banyaknya keyakinan dan agama yang dianut di negara kita ini. Maka oleh karena banyak macamnya suku atau bahasa atau lain sebagainya, bahkan keyakinan tadi, maka satu keharusan untuk membina kerukunan daripada bangsa kita, salah satu caranya adalah toleransi. Toleransi ini saling memahami, saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, ya, antara sesama agama maupun antar berbeda agama. Tidak melihat apa latar belakang orang, tapi menghargai pendapat orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghormati keyakinan orang lain. Itu yang disebut dengan toleransi. Di dalam pembahasan di buku paket kita, bisa nanti dicek, Allah Subhanahu wa taala sudah banyak di dalam Al-Qur'anul Karim banyak menjelaskan terkait dengan teori-teori daripada toleransi ini. Salah satu daripada ayat yang menjelaskan terkait dengan toleransi ini ada pada surah Yunus
surah yang ke-10 ayat 40 dan 41. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus tersebut ayat 40-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa minhum, dan sebahagian manusia, man, ada orang, yu'minu bih, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'anul Karim. Di sini kita kenal, kita sebut dengan muslim. Wa minhum, dan sebahagian dari yang lainnya, sebahagian dari manusia itu, man, ada juga orang, la yu'minu bih, mereka tidak percaya kepada Al-Quran, mereka tidak beriman kepada Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menyebutnya sebagai non-muslim. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang berbuat kerusakan di muka bumi di antara seluruh manusia tersebut. Allah tidak melihat latar belakang agamanya di sini, tapi Allah memfokuskan, mengumumkan, bahasanya lebih umum untuk seluruh manusia. Wallahu a'lamu bil mufsidin. Allah lebih mengetahui siapa orang, siapa manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ingin disampaikan adalah manusia seharusnya berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, 41-nya. Wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum. Wa in kadzabuka, dan jikalau ada yang mendustakan kamu wahai Muhammad. Maksudnya adalah jikalau ada orang yang mengingkari, atau ada orang yang tidak sefaham dengan kita, atau ada orang yang tidak berkeyakinan sama keyakinannya dengan kita, maka tidak boleh kita memaksakan mereka itu untuk mengikuti pendapat, keinginan, kemauan, keyakinan yang kita miliki, yang kita sampaikan, yang kita ajarkan kepada mereka. Tidak boleh kita memaksakan mereka untuk mengikuti kita. Sebaliknya, mereka tidak boleh juga memaksa kita untuk kita ikut terhadap mereka. Setelah kita menyampaikan satu kebenaran, satu kebaikan, satu nasihat, apabila nasihat kebaikan tersebut mereka tidak mengikutinya atau menolaknya, maka tidak perlu kita memaksanya. Tapi Al-Quran mengatakan, katakan saja, li amali walakum amalukum, bagiku amalanku, bagi kalian amalan kalian. Nah, ini ayat 41 ini teori terkait dengan toleransi yang begitu hebat sekali. Tadi yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran, nasihat, problem atau masalahnya. Kalau mereka tidak mau mengikuti, maka kembalikan kepada Allah bahwa bagiku amalanku, bagimu amalanmu. Dalam ayat yang lain Allah katakan, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Anak-anak sekalian, kemudian ayat 41 tadi sambungannya adalah wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una, antum, kalian, bari'un, tidak bertanggung jawab, mimma a'lamu, antum bari'una mimma a'lamu, kalian tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku perbuat.
wa ana bari'um mimma ta'lamun, dan kalian pula tidak bertanggung jawab terhadap apa yang saya perbuat. Nah, ini bahasa toleransi sekali, bahwa apapun yang kita lakukan dan apapun yang orang lain lakukan itu semata-mata masing-masing kita lah yang bertanggung jawab atas amalan kita, atas perbuatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik kita yang muslim maupun mereka yang non muslim, baik kita yang melakukan amaliyah dengan satu fikih atau mereka yang berbeda dengan kita. Kemudian di dalam hadis baginda Rasulullah SAW juga menegaskan, di situ bisa kalian pelajari, bisa kalian baca kembali lebih lanjut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, telah berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya sahabat di antara manusia adalah siapa orang yang paling baik kelakuannya terhadap sahabatnya, dan yang paling baik jiran, yang paling baik tetangga di antara manusia adalah siapa orang yang paling baik kelakuannya terhadap tetangganya. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bagaimana terkait dengan teori toleransi, bahwa apa yang kita harus lakukan adalah berbuat yang terbaik untuk orang di sekitar kita, berbuat yang terbaik untuk teman-teman kita, berbuat yang terbaik untuk tetangga kita, tanpa kita harus membedakan apakah teman kita, apakah jiran kita, tetangga kita itu Islam sama seperti kita atau mereka tidak sekeyakinan seperti kita. Allah Rasul tidak melihat perbedaan di situ, akan tetapi titik fokusnya baginda Rasul di dalam hadis ini adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang mereka latar belakang rasnya, warna kulitnya, bahasanya, sukunya, bangsanya, bahkan agamanya. Itu yang banyak dalil yang terkait dengan banyak teori dari Al-Quran dan hadis terkait dengan toleransi ini. Apa yang kalian harus lakukan sebagai siswa di sini, berikan penjelasan terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, dibuat dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk video jawabannya untuk beberapa pertanyaan ini nanti dikumpulkan lewat classroom yang kita pakai untuk belajar hari ini. Yang pertama, apa pendapat kalian, atau jelaskan pendapat kalian terkait dengan makna toleransi yang kalian fahami. Secara umum saja, jelaskan makna toleransi menurut kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, jelaskan makna toleransi yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang tadi dibacakan.
jelaskan makna toleransi yang terdapat atau terkandung di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang ada di dalam buku paket kalian. Dan terakhir, melihat keadaan hari ini, negeri kita, wilayah kita, kampung kita dilanda oleh wabah COVID-19 ini, maka toleransi seperti apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan hari ini? Dengan kata lain, jelaskan toleransi menurut kalian dalam menghadapi keadaan seperti ini dan kemukakan alasan kalian. Kenapa kalian mengambil sikap toleransi untuk menghadapi keadaan wabah seperti ini? Jelaskan pendapat kalian dan jelaskan pula alasan kalian memilih pendapat tersebut. Itu saja, mudah-mudahan pembelajaran kita secara online hari ini memberikan manfaat, menambah ilmu buat kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap sehat, kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan, jaga jarak dulu dengan orang banyak, jaga ibadahnya, perbanyak berzikir, perbanyak sholawat, perbanyak berwudu, jaga wudunya. Mudah-mudahan dengan usaha yang maksimal dari kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah COVID-19 ini, dan kita diselamatkan, negeri kita segera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya yang merabah wabah seperti hari ini yang kita temukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.